Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, kembali bertemu dengan saya Rita Wahyu dalam Ekumene Bible Course Online Biblical Hebrew Study. Dan kali ini kita akan masuk pada level A unit 16. Dan pelajaran kita kali ini adalah Definite Construct. Baik, sebelum kita akan mulai, kita akan practice reading dengan membaca doa berkat sebelum membaca Torah. Barhu et Adonai hameforach. Baruch Adonai hameforach leolam faet. Baruch ata Adonai Elohenu melek haolam asher bachar banu mikol ha'amin. Venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten hatorah. Amin. Beshem ha'af ve'aben ve'ruach hakodes ha'elohim echad. Pada unit 15 kita sudah bersama belajar tentang independent personal pronouns, di mana singular kita mendapatkan 5 varian, yaitu first person common singular, yaitu ani atau anochi. Kemudian ada second person masculine singular, ata, ya, second person feminine singular, at, third person masculine singular, who, third person feminine singular, he, ya. Kemudian ada yang plural, ya, plural itu jamak, lebih dari satu orang, ya. First person common plural, ada anahnu. Second person masculine plural, atem. Second person feminine plural, aten atau Athena. Third person masculine plural ada hem dan hema. Third person feminine ada hen atau hena, ya. Dan ini harus dihafal, karena Anda akan berhubungan selalu jika membaca kalimat-kalimat bahasa Ibrani. Nanti Anda akan bertemu banyak sekali independent personal pronouns. Dan juga ada suffix independent pronoun. Jadi seperti dalam bahasa Indonesia buku, bukuku, ya. Kataku di sini dipakai sebagai suffix. Nah, dalam bahasa Ibrani juga demikian, ya. Misalnya penanda milik orang pertama tunggal, ya. I, ya, akhiran i. Apabila plural, enu. Untuk second person masculine yang singular, ha, akhiran ha. Kemudian kalau yang plural adalah hem. Second person feminine, mu, ya, untuk mu singular, ya. Ak, ada akhiran ek di sini, ya. Kemudian kalau yang plural adalah hen. Third person masculine, ya, milik mereka. Nah, untuk yang plural, ya, am. Untuk yang singular, miliknya laki-laki, o atau oh, ya. Third person feminine singular, ya, ada mapik di sini, ya. Sudah banyak kita pelajari, ya, di mana ada he dengan titik dages seperti dages tapi bukan dages, tapi ini penanda genitif milik orang ketiga feminin, ya. Ada ah di sini dan ini adalah mapik. Nah,
pluralnya adalah an di sini. Jadi sebagai contohnya ya, misalnya my horse ya. Sus itu horse, kemudian ditambahi orang pertama tunggal my horse jadi Susi. Ya. Kudamu laki-laki ya. You laki-laki ya. Suseha, kudamu perempuan, susek. Kudanya laki-laki, suso atau suso ya. Akhiran fav ya. Kemudian atau akhirannya he, suso. Nah, kemudian miliknya perempuan ya. Di sini susah ada mapik. Bagaimana dengan kuda ini milik dari sekelompok orang, plural ya. Our horse, susenu. Your horse, kuda kalian laki-laki ya. Susehen, kuda kalian perempuan, susehen. Kuda mereka laki-laki, susam. Kuda mereka perempuan, susan ya. Dan ini yang sudah kita pelajari juga, kita akan bahas sebentar supaya Anda tidak lupa. Misalnya ada pertanyaan interrogatif, ma, kemudian ada kata shalom ya. Shalom itu adalah kabar baik, bisa keadaan baik, bisa keselamatan juga bisa. Jadi artinya sangat luas sekali. Apabila saya bertanya bagaimana kabarmu ya, jadi saya bertanya kepada seorang laki-laki, bagaimana kabarmu Yohanes ya. Maslomcha, bagaimana kabarmu Maslomcha. Nah, apabila saya bicara kepada Maria ya, kepada perempuan, berarti Maslomek, bagaimana kabarmu Maria ya, Maslomek. Nah, jadi nanti Yohanes atau Maria ini masing-masing bisa menjawabnya dengan akhiran yod di sini ya. Kabarku Shlomi ya. Shalom terus ditambahi i di sini Shlomi. Nah, jawabannya Shlomitov ya. Shlomitov. Nah, apabila saya tanya Maslomchan, bagaimana kabar kalian? Baikkah? Gitu. Jadi mereka yang saya tanya itu akan menjawab ya, Shlomenutov ya, kabar kami baik-baik saja. Jadi semacam itu, seperti bahasa Indonesia ada akhiran untuk kata milik ya. Dan saya harap Anda sudah membaca vocabulary atau kosakata di unit 15 sehingga kita banyak dapat memori kosakata dalam bahasa Ibrani dan masuk ke bank memori kita ya. Dan apabila kita melihat dan membaca aksara juga ilustrasi-ilustrasi di sini, kita dapat mengidentifikasi setiap kata-katanya ya. Di sini ada angka 1000 ya, elef ya. Jadi kata untuk 1000 adalah elef. Kemudian di sini ada sesuatu di bawah meja. Ya. Sesuatu yang di bawah. Ya. Nah, nanti kita identifikasikan dengan kata-kata yang ada di sini. Ya. Jadi di sini ada elef artinya 1000, keshet artinya pelangi ya atau busur. Nah, kaf itu adalah telapak tangan. Me'ah artinya 100, Torah artinya hukum atau Torah, kitab Torah ya. Natan memberi, dia telah memberi. Anda perhatikan di sini ada kamats patah. Jika ada kamats patah, berarti 100% dia adalah verba untuk orang ketiga tunggal laki-laki ya. Tensesnya sudah selesai atau rampung atau perfect ya. Nathan. Kemudian di sini ada tahat di bawah ya. Sehingga kita dapat menaruh kata-kata yang tepat untuk setiap ilustrasi
yang diberikan. Masih vocab review ya, ada adon. Adon artinya tuan, berit artinya perjanjian, hesed itu artinya kasih setia ya atau mercy ya. Kodesh artinya kudus, holiness. Kemudian ada et. Nah, et ini adalah definite direct object, DDO ya. Jadi artinya itu bisa kepada, bisa bersama, bisa at, bisa with ya, tergantung konteksnya nanti. Nah, apabila kita sudah memahami masing-masing kata, kita dapat mengidentifikasikannya ya dengan jawaban yang benar ya. Baik, kita akan masuk pada pokok pembicaraan dalam unit 16 ini, yaitu definite construct. Tapi sebelum itu kita akan mengidentifikasi tentang construct chains yang sudah kita pelajari bersama pada unit 12 dan 13. Misalnya di sini ada Beit Melek ya, Beit Melek. Anda lihat di sini ada Makef ya, dan di sini ada kata Beit ya, ya. Jadi sere di sini bentuk absolutnya itu menggunakan patah. Jadi ada perubahan. Jadi pastilah ya, frasa Beit Melek di sini ini adalah construct change atau smihut ya. Dan terjemahnya adalah a house of a king. Nah, ini adalah bentuk non-definite. Nah, bagaimana menjadikan Beit Melek ini menjadi definite? Nah, bagi orang Indonesia barangkali ya, definite artikel ini tidak begitu penting ya. Dalam bahasa Inggris ya lumayan penting. Tetapi apabila definite construct ini dalam sastra Ibrani itu sangat penting ya, maka kita perlu belajar dan mengidentifikasi apa itu definite ya. Kata-kata yang definite, karena ini memiliki satu posisi yang sangat penting dalam pemahaman sastra Ibrani ya. Misalnya di sini ada kata Beit Hamelek ya. Beit ditambahi definite artikel ha ya, dan di sini ada dagesh ya. Sehingga Beit Melek tadi ya, Beit Melek menjadi Beit Hamelek. Beit Hamelek berarti a house of the king ya. Istana dari raja yang itu, definite. Tidak semua raja. Apabila kita melihat di sini ada Beit Melek, itu bisa any king. Tetapi kalau saya mengatakan Beit Hamelek, berarti saya menunjukkan kata-kata saya ini kepada sosok tertentu ya, pada raja yang itu, yang pasti yang itu. Jadi terjemahan dari Beit Hamelek dalam bahasa Inggrisnya itu the house of the king ya. Saya terpaksa harus menggunakan bahasa Inggris untuk terjemahan definite construct ini, karena paling tidak bahasa Inggris memiliki kata definite yang lebih stage daripada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memang ada definite artikel, misalnya ibu menjadi sang ibu, ibu menjadi ibu yang itu, ibu itu. Nah, itu definite artikel, merujuk kepada subjek yang definite, itu orangnya. Tetapi kita sering mengabaikan definite ini, bentuk definite ini. Sehingga untuk pelajaran ini saya harus menggunakan kata dalam bahasa Inggris ya. Beit Hamelek adalah the house of the king. Meskipun di sini ya definite artikelnya hanya satu ya, tetapi oleh karena kelaziman dari grammar bahasa Inggris sehingga harus menggunakan the house of the king ya. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah definite construct. Suatu frasa ya,
construct change, tapi definite. Ya. Jadi rumah dari raja. Raja yang mana? Raja yang itu. Hamelek. Ya. Seperti ini juga ada contoh yang lainnya. Saya memberikan contoh rumah yang construct dengan nama dari seseorang. Nah, dalam bahasa Ibrani, dalam sastra Ibrani, nama dari orang itu adalah sesuatu yang sudah definite, ya. Sehingga nama orang tidak diberikan definite artikel he. Ya, misalnya di sini Bet Yohanan. Jadi rumahnya Yohanes, rumahnya Yohanan. Ya. Ini adalah bentuk definite construct karena ini nama orang. Jadi nama orang itu adalah definite. Nah, di sini ada juga contoh lagi. Bet David, the house of David. Ini juga definite karena David adalah nama orang. Nama orang dalam sastra Ibrani adalah definite. Bet Adonai. Nah, Yud-He-Vav-He adalah nama Tuhan kita, nama Tuhan yang suci. Berarti Bet Adonai itu adalah juga definite construct, ya. Nah, kelihatannya ini tidak begitu berarti, tetapi saya ingin Anda mempelajari sastra Ibrani dengan benar, ya. Orang dapat membaca sastra Ibrani atau membaca naskah Ibrani secara cepat dalam hitungan 2 minggu atau 1 bulan dia sudah dapat membacanya dengan lancar. Tetapi banyak sekali orang bisa membaca naskah Ibrani tanpa memahami makna dari setiap katanya, dari setiap elemen-elemen katanya. Saya ingin Anda membaca naskah Ibrani dengan memahami setiap elemen-elemen katanya, mempelajari frasa-frasanya, partikel-partikelnya, semua Anda pelajari, dan dari situ kita dapat memahami apa yang ditulis oleh para nabi dalam sastra suci di Alkitab kita, ya. Jadi apa yang kita pelajari semuanya penting, ya. Seperti ngapain sih pakai belajar definite construct change, ngapain sih? Yang penting kan bisa baca, ya. Semua orang bisa baca, saya yakin, ya. Tetapi untuk memahami sastra Ibrani itu yang perlu proses, dan kita sedang berproses di situ. Baik, kita akan practice reading Kejadian 22 ayat 11, ya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sautnya, "Ya Tuhan." Ya, di sini Anda lihat ada malaikat Tuhan, kemudian Abraham menjawabnya dengan "Ya Tuhan." Benar nggak sih terjemahannya? Nah, kita akan membacanya dalam bahasa asli Ibrani. Vayikra elav mal'ah Adonai. Nah, Anda lihat di sini ada mal'ah Adonai. Mal'ah itu malaikat, Adonai ini nama Tuhan. Berarti ini adalah definite construct karena ini merujuk kepada malaikatnya Tuhan, ya. Jadi oleh LAI diterjemahkan dengan malaikat Tuhan. Anda lihat dalam bahasa Inggrisnya ditulis the angel of the Lord. Anda lihat di sini the angel of the Lord. Berarti di sini adalah definite construct sesuai dengan naskah Ibrani. Min hasyamayim, dari langit. Vayomer, dan dia berkata, Abraham, Abraham. Hei Abraham, Abraham. Nah, kemudian Abrahamnya menjawab, Vayomer. Menjawab apa? Abraham, Hineni. Nah, ini adalah satu jawaban yang sangat terkenal, ya. Hineni di sini itu adalah satu istilah yang melekat pada diri Abraham. Ketika dia mendapatkan panggilan dari Tuhan, dia selalu menjawab dengan Hineni, Hineh ani, lihat ini aku. Jadi ketika dia dipanggil Tuhan, dia selalu dalam keadaan bersiap.
siap, ini aku Tuhan. Nah, jawaban dengan Hineni ini ya merupakan salah satu bukti dari keimanan Abraham kepada Tuhan. Ya. Dan kembali lagi pada frasa Mal'ah Adonai. Mal'ah Adonai terjemahannya the angel of the Lord. Nah, tetapi dalam terjemahan yang lain, misalnya dalam terjemahan Kabat, ini diterjemahkan dengan an angel of the Lord. Nah, tampaknya kita ada perbedaan cara memandang siapa itu Mal'ah Adonai. Dalam teologi Kristen, ya, Mal'ah Adonai, malaikat Tuhan, ya, Tuhannya huruf besar semua, ya. Karena Tuhan huruf besar ini merujuk kepada nama Tuhan Yud-He-Vav-He, sehingga itu diterjemahkan dengan Tuhan huruf besar semua. Nah, ini adalah nama Tuhan, tetapi Kabat menulisnya an angel of the Lord, ya. An angel of the Lord, not definite, tetapi King James menerjemahkan dengan the angel of the Lord. Ya. Kekristenan memandang bahwa malaikat Tuhan ini adalah teofani dari Tuhan. Jadi Tuhan yang menjelma sebagai Mal'ah Adonai, sebagai malaikat Adonai. Nah, tetapi ada yang mengatakan bahwa Mal'ah Adonai ini adalah Kristofani, yaitu penampakan Kristus pada Perjanjian Lama. Jadi ini adalah Kristofani, dan di situ ada perbedaan pandangan, ya, sehingga oleh orang Kristen diterjemahkan dengan the angel of the Lord. Nah, oleh orang Yahudi diterjemahkan an angel of the Lord. Karena sebagian dari orang Yahudi masih tidak mempercayai adanya Kristofani atau mempercayai Allah yang inkarnasi ke bumi. Jadi di sini ada perbedaan teologis yang menyebabkan perbedaan terjemahan, ya. Tetapi kita tidak mempersoalkan itu. Yang penting kita tahu bahwa Mal'ah kemudian ada Adonai. Pastilah itu adalah sesuatu definite. Nah, apa yang diterjemahkan oleh King James, ya, the angel of the Lord, Mal'ah Adonai, itu adalah sudah benar. Karena apabila diterjemahkan dengan an angel of the Lord, itu seharusnya tulisannya adalah Mal'ah Ladonai. Jadi ada prefix le di sini, Mal'ah Ladonai. Nah, kita akan belajar apa bedanya construct, ya, construct dengan definite, ya. Misalnya Mal'ah Adonai dan construct yang non definite, atau ini bahkan bukan construct, ya, Mal'ah Ladonai. Nah, kita melihat satu contoh yang lain, misalnya dalam Bilangan 21 ayat 9, ya, antara definite construct dan construct biasa. Misalnya di sini, Faya'az Moshe Nehash Nehoshet. Nah, Anda lihat yang warna hijau ini Nehas Nehoshet. Nehas Nehoshet di sini adalah satu construct yang non definite karena tidak ada definite artikel. Nah, ada perbedaannya dengan yang saya beri warna merah di sini. Nehas Hanehoshet. Nah, Nehas Hanehoshet di sini adalah satu construct yang definite atau definite construct. Jadi seperti naskahnya, ya, di sini King James menerjemahkannya secara literal sekali, secara statik, ya. Nehas Nehoshet diterjemahkan dengan a serpent of brass, ya, a serpent of brass. Jadi bukan definite. Nah, bagaimana dengan yang Nehas Hanehoshet di sini? Nah, King James menerjemahkannya dengan the serpent of brass. Jadi di sini ada the di sini.
Jadi itu adalah definite construct, ya, karena ada definite artikelnya, ya. Jadi melalui bilangan 21 ayat 9 ini nanti dirujuk oleh Tuhan Yesus sebagai suatu nubuat atau tipologi, ya, akan sengsaranya di kayu salib, ya. Perhatikan tadi ada frasa nechas nechoshet, a serpent of brass. Kemudian ada nechas hanechoshet, the serpent of brass, ya. Peristiwa dalam bilangan 21 ayat 9 ini kemudian dikutip oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai 15, ya. Dan saya akan membaca yang 14 dulu. Sama seperti Musa meninggalkan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Kemudian ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, ya. Anda lihat di sini peristiwa yang ditulis dalam bilangan 21 ini ada satu peristiwa yang dimana orang-orang Israel itu memberontak kepada Tuhan dan kemudian mereka dipakut ular-ular berbisa dan mereka menjadi sakit dan di antara mereka ada yang mati, ya. Kemudian Musa melakukan mukjizatnya, ya, yang dimana Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat ular tembaga. Nah, supaya orang-orang yang dipagut ular itu ketika mereka memandang pada ular tembaga itu mereka akan sembuh, ya. Mereka disembuhkan. Nah, peristiwa itu dipandang sebagai Tuhan Yesus sebagai tipologi dari kematiannya di kayu salib. Apabila manusia memandang kepada salibnya dan percaya, ya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal, ya. Karena manusia di dunia, semua manusia di dunia tanpa kecuali, ya, semua keturunan Adam mereka telah dipagut ular dan mereka mendapatkan konsekuensi kematian, ya. Karena memang dari godaan ular inilah manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Dan kata nahas itu terdapat pada Kejadian pasal 3, ya. Nah, Kejadian 3 ayat 2 kita baca, ya. Lalu saut perempuan itu pada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, ya. Nah, karena dia mengatakan ada satu dialog dari perempuan dan ular ini dan kemudian perempuan ini terperdaya, ya. Kita baca naskah bahasa asli Ibrania. Fatomer Haisha, dan dia berkata, siapa yang berkata? Haisha, perempuan itu. El Hanahash. Nah, di sini ada kata Hanahas, ya, pada ular itu, ya. Mibri etz Hagan Nochel, dari buah pepohonan taman ini boleh kami makan. Nah, dalam bahasa Ibrani itu ada ilmu yang namanya ilmu gematria, yang dimana naskah-naskah Ibrani itu memiliki nilai-nilai bilangan tertentu. Misalnya Alef nilainya 1, Bet nilainya 2, Gimel nilainya 3, Dalet nilainya 4, dan seterusnya. Nah, apabila naskah Alkitab ini kita perhatikan dengan seksama, ya, ada kata nahas, ya. Dan Sang Mesias itu merujuk bahwa orang-orang yang telah dipagut ular, yang telah terperdaya oleh ular yang awalnya di Taman Eden itu, apabila mereka memandang percaya kepada kematian Kristus, nah mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal seperti kesembuhan yang diterima oleh orang-orang Israel ketika mereka memberontak
kepada Tuhan dan mereka disembuhkan dengan cara memandang dari ular yang ditinggikan itu. Nah, kembali pada nilai dari gematria, ya. Kata nahas itu adalah ular, ya. Kemudian dibandingkan dengan kata masyah. Nah, kata masyah di sini, ya, itu awalnya mem shin yod, ya. Dan Anda nanti lihat di sini, ketika aksara mem shin yon het di sini, itu nilainya adalah 358. Kemudian apabila nahas itu, ya, dijumlahkan secara gematria sama seperti metode yang tadi, ya, nun het shin. Nah, jumlahnya sama, 358. Nah, dalam ilmu gematria semacam ini, kita dapat melihat ada korelasi antara Mesias dan ular itu. Obat apa yang dapat memusnahkan bisa dari ular itu? Maka obatnya adalah Sang Mesias. Ya. Ketika perempuan itu mempercayai ular, mereka jatuh dalam dosa. Ketika manusia mempercayai Sang Mesias, dia akan mendapatkan hidup yang kekal seperti Yohanes 3 ayat 15 ini. Jadi demikianlah ilmu gematria pun dapat dipakai dalam kajian intertekstuality study antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Jadi ada yang mengatakan bahwa ilmu gematria ini sekedar kebetulan atau bahkan mistik, ya. Oke. Tetapi Anda tidak dapat menafikan ini bahwa ada korelasi antara ular dan Sang Mesias, ya. Sesuatu yang luar biasa, ya. Banyak orang tidak mengerti kenapa kok peristiwa dipakutnya orang-orang Israel di padang gurun dan melihat ular tembaga itu sebagai tipologi dari kematian Kristus di kayu salib, ya. Karena sebenarnya disitulah tipologinya. Tuhan Yesus menanggung kutuk kematian yang seharusnya diemban oleh manusia, yaitu kematian secara kekal karena dia memberontak kepada Tuhan, dan kutuk itu telah dipikul oleh Yesus Kristus di kayu salib. Dan ini dapat kita baca kisahnya, korelasinya pada Kejadian 3 ayat 1 sampai 7, ya. Dan bahkan Rabi Shaul, Rasul Paulus itu juga memandang, ya, adanya korelasi manusia yang seharusnya terkutuk dan kutuk itu telah dipikul oleh Yesus Kristus dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Syukur pada Tuhan, ya. Baik, kita akan kembali pada bahasan mengenai definite construct, ya. Kita membaca di sini ada Shechem Yelet. Nah, Shechem Yelet ini adalah shoulder, ya, pundak Yelet, ya, anak laki-laki. Nah, bagaimana dengan frasa yang berwarna hijau di sini? Shechem Hayelet, ya. Berarti yang ada definite artikel di sini adalah definite construct, ya. Karena ini adalah construct change dan ini diberi definite artikel dan ini menjadi definite construct. Nah, ada frasa hayat hasadeh, hayat sadeh dijadikan definite construct menjadi hayat hasadeh, ya. Dan sekarang kita mencoba mengartikannya. Apa yang sudah kita baca tadi. Shechem Yelet, a shoulder of a boy. Shechem Hayelet,
the shoulder of the boy. Ya. Kemudian di bawahnya hayat sadeh, an animal of a field. Definite konstruknya hayat hasadeh, the animal of the field. Ya, jadi demikian cara mengubah dari non-definite menjadi definite. Ya, dan apa yang kita pelajari dalam unit 15 ini adalah definite construct. Nah, ini contoh yang lainnya. Ada BR Hamayim. BR itu adalah sumur, Hamayim. Hamayim itu adalah air. Ya, air yang itu, the water. Ya. Kemudian di bawahnya ada Etz Zayid. Nah, Etz Zayid ini apakah definite? Tidak, ya, dia non-definite. Etz Zayid. Nah, kemudian ada Kheref Shar Sabah. Ini definite atau bukan? Tentu saja bukan, karena tidak ada definite artikel, ya. Baik, kita mengartikannya. Ya, BR Hamayim, the well of water. Etz Zayid, an olive tree. Non-definite. Ya, kemudian ada Kheref Shar Sabah, a sword of a chief atau host. Ya. Jadi a sword of a chief of host. Nah, di sini non-definite karena tidak ada definite artikel. Ya, jadi mudah saja apabila tidak ada bubuhan he, berarti dia non-definite. Nah, coba kita membaca ayat ini sebagai contoh antara definite dan non-definite. Ya. Dalam 1 Samuel 20 ayat 27b. Ya. Fayomer Shaul el Yonatan beno Madua Loba Ben Isai. Nah, Anda lihat di sini ada Ben Isai. Ben Isai, Ben itu adalah putra, dan di sini ada makef, berarti di sini adalah pasti definite, construct, ya, ini ada construct. Dan di sini ada nama, ya, Isai. Isai itu adalah nama orang, sehingga nama orang adalah definite. Maka Ben Isai adalah definite construct. Ben Isai. Ya. Kita baca lanjutannya. Gam tumol, gam hayom, el halachem. Bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, mengapa the son of Jesse, putra dari Isai. Di sini definite construct, the son of Jesse, ya. Putra Isai. Mengapa putra Isai tidak datang untuk makan baik kemarin maupun hari ini? Jadi Ben Isai adalah definite construct. Dan kita akan membandingkan dengan ayat yang lain. Misalnya 1 Samuel 16 ayat 18a. Ya. Lalu jawab salah satu hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai. Salah seorang anak laki-laki Isai. Nah, bahasa Indonesianya agak sulit untuk menentukan di mana ada definite artikel atau tidak, ya. Maka kita melihat di sini ada terjemahan King James, ya, sebagai perbandingan a son of Jesse. Nah, Anda lihat di sini ada a son of Jesse. Mengapa diterjemahkan sebagai non-definite? Anda lihat di sini ada awalan le, ya. Ben Leishai. Berarti kalau ada awalan le di sini, ini menjadikan nama Isai menjadi non-definite karena diberi prefix le, ya. Ben Leisai, ya. Jadi Anda bisa dapat membedakannya. Ben Isai, the son of Jesse, definite construct. Ben Leisai, a son of Jesse, itu non-definite. Contoh yang lain, ya.
kita membaca Mazmur 3 ayat 1. Mizmor le David. Definite atau non-definite. Anda lihat di sini ada prefiks le pada nama David, sehingga menjadikan Mizmor ini bukan definite, sehingga terjemahannya a Psalm of David. Mazmur dari Daud. Mizmor le David. Non-definite. Ya, kita baca secara lengkap untuk practice reading. Mizmor le David. Befarcho mipne Absalom beno. Mazmur dari Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Nah, Anda lihat di sini ada perbedaan ya antara Ben David dan Ben le David. Ben David, definite construct, the son of David. Apabila Ben le David, a son of David. Jadi non-definite. Ya. Apa perlunya dipelajari ini? Percayalah ya. Suatu saat Anda akan melihat benefit dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Barangkali ini belum Anda lihat sebagai suatu kebutuhan, tetapi suatu saat Anda akan perlu mengetahui antara frasa yang definite dan frasa yang non-definite. Misalnya di sini ada ama leshara, ya, ama, maid servant, ya, maid servant perempuan, ya, lesha. Ya. Kemudian di sini ada isha lishlomo. Nah, Anda lihat di sini ada awalan-awalan le di sini, membuat frasa-frasa ini menjadi non-definite. Bagaimana dengan frasa yang di bawahnya, yang berwarna hijau di sini? Eshet shelomo. Ya. Eshet di sini adalah construct change. Kemudian di sini ada nama Salomo. Berarti di sini adalah definite construct. Ya, definite construct. Jadi demikianlah membedakan yang mana definite, yang mana non-definite, yang menggunakan prefix le pada nama seseorang menjadikan frasa itu menjadi non-definite. Apabila tanpa prefix le itu menjadikan frasa itu definite construct. Ya. Contoh yang lain, ada kata bait, ada kata bait, kemudian ada kata Shaul, ada kata Ben, ada kata Ben di sini. Nah, di sini Ben dengan segol, pastilah dia adalah construct. Ya, bentuk absolutnya apa? Ben dengan sere. Ya, bait ini adalah bentuk absolut, kemudian menjadi construct, menjadi bait di sini. Ya. Ben, ya, sama bacanya. Tetapi ketika Anda melihat pembubuhan berikutnya, Anda akan tahu bahwa ini construct atau bukan. Nah, di sini ada nama David, membuat frasa itu menjadi definite tentu saja, ya. Nah, misalnya di sini ada kata bait le Shaul, ya, bait di sini mengambil bentuk absolut. Kemudian ada le Shaul. Nah, di sini ada le Shaul. Le di sini membuat frasa itu menjadi non-definite. Berarti terjemahannya a house of Saul. Nah, bagaimana membuat frasa itu menjadi definite construct? Ya, kita membuatnya dengan mengubahnya menjadi bait Shaul. Baitnya construct, kemudian ada nama Shaul tanpa le. Nah, ini menjadikan definite construct, menjadi the house of Saul. Nah, di sini ada Ben le David, a son of David. Bagaimana membuat frasa ini menjadi definite construct? Ya, Ben
David. Seperti itu. Ya. Mudah saja. Kita lanjut dengan contoh yang lainnya. Ya. Ish hamil khama. Ada awalan he untuk milkhama. Pastilah dia definite construct. Ya. Bat Paroh. Nah, Paroh itu adalah Raja Mesir. Dan memang Paroh ini berawal dari nama orang. Ya. Bat Paroh. Putri dari Fir'aun. Definite construct. Ya. Nah, kemudian di bawah ini ada Kheref, Lesar, Hasava. Apakah dia definite construct? Atau bukan? Nah, mari kita mempelajari dan menimbang. Ya. Apabila ish hamil khama, sudah dapat kita pastikan bahwa itu adalah definite construct karena di sini ada awalan he, ya, partikel untuk definite article, ya. Nah, the warrior atau the man of war. Kemudian ada Bat Paroh, the daughter of Pharaoh. Ya. Jadi di sini pastilah definite construct. Nah, apakah Kheref, Lesar, Hasava adalah definite construct? Ya, Anda lihat di sini ada awalan le. Ya, apabila ada awalan le di sini, ya, itu menunjukkan bahwa frasa itu non-definite. Jadi terjemahannya menjadi a sword of the chief of troops. Ya, jadi seperti itu, menimbang dan menilai yang manakah frasa suatu konstruk ini adalah definite atau non-definite. Ya. Baik, kita membaca Kejadian 21 ayat 2, ya. Kita sama-sama praktis reading. Fatahar, Fatelet, Sarah, Le Avraham, Ben Liskunaf. Wah, di sini ada Ben Liskunaf. Ada Ben di sini. Anda lihat menggunakan apa di sini? Menggunakan sere, berarti dia adalah bentuk absolut. Dan di sini ada awalan prefiks le. Le sekunaf, ya. Putra pada masa tuanya. Ben le sekunaf. Ben le sekunaf. Putra pada masa tuanya. Jadi putra Abraham pada masa tuanya. Jadi ini definite atau non-definite? Non-definite, ya. Jadi apabila ada awalan le di sini juga ada le Abraham, ben Liskunaf. Ya, keduanya merujukkan bahwa frasa itu bukanlah definite. Ya, kita teruskan, ya. La moed asher diber oto Elohim. Dan kita akan meneruskan pembacaan kita, yaitu Kejadian 21 ayat 9, ya. Oke. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Ya. Fatere Sarah et Ben Hagar. Ya. Ben Hagar di sini definite atau indefinite? Non-definite atau definite? Anda lihat di sini Hagar bisa nama, bisa julukan, ya. Orang asing itu. Jadi Hagar itu artinya orang asing. Jadi Ben Hagar, putra dari Hagar, putra dari orang asing itu. Nah, di sini ini adalah tentu saja definite. Fatere Sarah et Ben Hagar, Hamitsrit, perempuan Mesir itu. Asher Yalda le Abraham,
mestahek. Nah, bermain-main. Ya. Kita teruskan ayat 10. Dan berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ya. Dan ini adalah satu peristiwa yang membuat Abraham bersedih karena dia harus terpisah dari putranya Ismail. Kita baca naskah bahasa aslinya. Fatomer le Abraham gares ha'ama hazot ve'et bena ki lo jiras ben ha'ama. Nah, di sini ada ben ha'ama, putra dari budak itu, putra dari hamba perempuan itu. Ditambah lagi ada hazot, yang itu. Nah, jadi ini Sarah saking marahnya, dia bicaranya sangat spesifik lagi, ya. Ben ha'amah hazot, yang itu. Nah, jadi di sini adalah definite construct dan frasa tadi ben ha'amah hazot, the son of this maid servant. Ya, pastilah ini adalah definite construct. Ya, kita melihat kemarahan Sarah sebagai sesuatu yang negatif. Demikian pula Abraham melihat kemarahan Sarah adalah sesuatu yang negatif, sehingga dia ingin memberontak dan tidak memenuhi permintaan istrinya itu. Tetapi Tuhan memandangnya beda. Ya, pengusiran Hagar dan Ismail dari rumah Abraham adalah untuk memberikan kebebasan kepada Hagar itu sendiri agar dia tidak lagi menjadi hamba. Sehingga dengan keluarnya Hagar dari rumah Abraham, disitulah momen dari Hagar menjadi orang merdeka. Jadi cara pandang Tuhan dengan cara pandang manusia melihat sesuatu itu sangatlah berbeda. Dan pengusiran ini bukan berarti Tuhan mengabaikan Ismail atau Hagar, ya. Karena bagaimanapun Ismail adalah putra dari Abraham yang mendapatkan berkat dari Abraham. Jadi tentu saja kelahiran dari Ismail ini mendapatkan perkenan dari Tuhan dan Tuhan memberkati Ismail itu, ya. Kejadian 21 ayat 17a. Ya, Allah mendengar suara anak itu. Nah, di sini juga ada definite construct. Kol hanaar, suara anak itu. Anda perhatikan di sini. Allah mendengar suara anak itu. Suara Ismail didengar Tuhan. Nah, apabila Tuhan mendengar teriakan dari umatnya, itu adalah berkat. Dan Tuhan pastilah akan menyelamatkannya. Berarti Alkitab tidak menulis sesuatu yang negatif bagi Ismail. Ismail ditulis di Alkitab secara positif. Apabila terjadi ada perbedaan pandangan, itu akibat tafsir. Tetapi sesungguhnya Alkitab tidak pernah menulis sesuatu yang buruk tentang Ismail. Ya, Anda bisa mengatakan, tapi dia kan keledai liar. Ya, keledai liar, ya, pere Adam itu bukan berarti liar yang negatif, ya, karena diterjemahkan dalam bahasa Indonesia liar, kemudian kita mengartikan itu negatif. Sebenarnya gelar pere Adam bagi Ismail itu adalah gelar yang baik, ya. Kita ada banyak salah paham gara-gara adanya terjemahan. Nah, di sini Anda lihat di sini, ya, Mal'ah Elohim, ya. Mal'ah, kemudian di sini ada nama Allah. Nah, Anda lihat di sini the angel of God. Tuhan mendengar suara anak itu dan kemudian melakukan satu teofani menjadi Mal'ah Elohim.
Tuhan bertindak bagi Ismail. Jadi Ismail di sini mendapatkan berkat bagi Tuhan, dan Alkitab kita tidak pernah menulis sesuatu yang buruk tentang Ismail. Apabila ada perbedaan pandangan, itu karena tafsir. Tetapi sesungguhnya Alkitab tidak pernah menulis hal yang buruk tentang Ismail. Nah, Mal'ah Elohim di sini ini juga adalah definite construct. Ya. Baik, kita akan teruskan. Kejadian 21 ayat 9. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Nah, di sini Anda lihat di sini ada Be'er Maim. Sumur air. Be'er Maim. Ya. A well of water. Definite atau non-definite? Non-definite karena tidak ada definite artikel. Ya. Be'er Maim di sini. Ya. Jadi demikian memahami definite artikel dan definite construct dalam sastra Ibrani. Nah, kita akan latihan. Ya. Kita baca Kol Isha. Ya. Ini non-definite. Coba kita ganti dengan frasa itu menjadi definite. Berarti Kol Haisha. Ya. Kemudian ada Chochafei Shamaim. Coba kita jadikan definite construct. Chochafei Hashamaim. Ya. Khatsar Haikal. Ya. Kita jadikan definite construct. Khatsar Haikal. Ya. Hoshek Laila. Ya. Hoshek Halaila. Ya. Kohanei Miskan. Kita jadikan definite construct menjadi Kohanei Hamiskan. Ya. Pnei Yelet. Kita jadikan definite construct menjadi Pnei Hayelet. Sya'ar Ir. Kita jadikan definite construct menjadi Sya'ar Ha'ir. Seperti ini. Ya. Kol Isha menjadi Kol Haisha. Kochafei Shamayim menjadi Kochafei Hashamaim. Khatsar Haheikal. Khatsar Haheikal. Ya. Hoshek Laila. Hoshek Halaila. Kochafei Miskan. Kochafei Hamiskan. Pnei Yelet. Pnei Hayelet. Sya'ar Ir. Sya'ar Ha'ir. Bagaimana mengartikannya? Ya. Kol Haisha. The voice of the woman. Kochafei Hashamayim. The stars of the heaven. Khatsar Haheikal. The courtyard of the palace. Hoshek Halayla. The darkness of the night. Kohanei Hamiskan. The priest of the tabernacle. Pnei Hayelet. The face of the boy. Sya'ar Ha'ir. The gate of the city. Mudah ya? Baik, kita lanjutkan ya. Coba kita membaca ini. Dan Anda tentukan yang mana yang definite dan yang mana yang bukan. Dan kemudian Anda mengartikannya. Ya. Ben le Abraham. Definite atau non-definite? Non-definite ya. A son of Abraham. Ya. Defar Moshe. Defar Moshe. Anda lihat di sini ada Moshe. Moshe adalah nama orang sehingga itu adalah definite. Ya. Melek Mitzrayim. Raja Mesir. Melek Mitzrayim. Mitzrayim ini nama atau bukan? Mitzrayim adalah nama dari negara sehingga ini adalah definite. Ya. Bayit le David. A house of David. Berarti ini bukan definite karena ada awalan le. Ya. Dafar le Moshe.
Di sini ada le. Nah, pastilah dia non-definite. Ben Abraham. Ada Ben, kemudian ada Abraham. Nama orang, berarti definite. Melek le Mitzrayim. Ya, berarti ini non-definite. Ya. Dan kita mengartikannya, ya, Ben le Abraham, a son of Abraham. Devar Moshe, the word of Moses. Melek Mitzrayim, the king of Egypt. Bait le David, a house of David. Davar le Moshe, a word of Moshe atau Moses bahasa Inggrisnya. Ya. Ben Abraham, definite. The son of Abraham. Melek le Mitzrayim, a king of Egypt. Mudah ya? Nah, terakhir seperti biasa saya harapkan Anda membaca vocabulary atau kosakata di unit 16 ini. Dan kita akan mereviewnya kembali nanti pada unit 17. Shalom, selamat belajar.